Andre, good afternoon. Kalau 80% terkumpul semua ini rame kan? Semua bisa ketemu saling lihat. Udah 18, sesuai yang lain. Mudah-mudahan soal bergabung nanti ada yang bisa menghubungi teman-teman kelasnya di WA kelas supaya cepat bergabung supaya karena bilang sudah memulai. Mohon Bapak minta bantuan kamu menghubungi teman-teman kamu di kelas masing-masing di WA kelas masing-masing. Bilang ayo cepat masuk gitu. Saling ajak masuk supaya cepat. Ya, Mita bergabung. Oke, Muhammad Ikhlas. Good afternoon Muhammad Ikhlas. Muklas ya, Muhammad Ikhlas. Ya, Eka Asri Sul. Good afternoon. Selamat bergabung. Selamat datang. Nanti sebentar pada saat Bapak mulai menjelaskan, mikrofonnya dimatikan semua, tapi videonya boleh dihidupkan. Videonya dihidupkan, mikrofonnya saya yang dimatikan. Supaya apa yang Bapak jelaskan bisa terdengar semua. Alda Saputri, selamat datang, good afternoon Alda. Iya, Rizky, selamat datang, good afternoon. Made Saputra, good afternoon, selamat datang. Ya, Rizky berada di mana ini Rizky? Rizky di mana? Di Kota Palu atau di luar Kota Palu? Gusti, Rizkynya di mana? Nanti yang ditanyakan Bapak, mikrofonnya dihidupkan. Selesai Bapak kamu menjelaskan, dimatikan mikrofonnya. Videonya silakan dihidupkan, apa-apa. Gitu ya. Sri Learning, oke. Okay. Ya, ada mengenai saya. Ya, sekitar 4 menit lagi kita mulai. Tolong sampaikan ke teman-teman di masing-masing kelas, masing-masing WA kelas, supaya segera bergabung karena sudah mulai banyak ini supaya ramai dan semua sekaligus mendengarkan informasi yang sama. Gitu. Angelika Lianto, Nuralisa, Elena, silakan. Selamat bergabung semuanya. Adel, Elenanda, ada yang sudah lama Bapak tidak lihat ini. Iya. Tadi pagi jam 10 sampai jam 12 kelas IPS. 12 IPS 1 dan 3 tadi. Jam 10 sampai hampir jam 12. Sekarang kelas IPA. Ya adik-adik sekalian, Bapak akan memperlihatkan soal di sini.
soal ujian bahasa Inggris itu dan akan menjelaskan cara mengerjakannya bagaimana. Karena ada adik-adik yang bertanya, Pak, kenapa nomor ini tidak ada? Dari nomor sekian langsung lompat ke nomor sekian. Nomor-nomor ini nggak ada. Padahal soal yang Bapak berikan ke panitia di sekolah itu lengkap. Ya. Jadi sekarang Bapak akan buka soalnya. Lengkap. Dalam bentuk file PDF. Kalau nggak salah juga yang dikirim ke kamu PDF. Tapi ada yang bilang, Pak, ini nomornya kok nggak ada, Pak. Ini lompat. Ya, jadi sekarang Bapak akan perlihatkan ke kamu. Ya, soalnya. Tapi Bapak tunggu dulu sih ya. Kita 2 menit lagi. Kita tunggu lagi yang lain bergabung. Bagus. Kalau itu setelan, pas di pantainya dia tidak besar. Oke, selamat datang Rena. Rena, how are you Rena? Wih, tambah cantik Rena, Bapak lihat ini, tambah putih. No, sir. Adik-adik tambah cantik, tambah putih mungkin karena hampir berapa bulan ini ya? Hampir 8 bulan, mau 9 bulan. Masa pandemi belajar di rumah, semua di rumah, lebih banyak di rumah sehingga tidak kena sinar matahari, sehingga yang para putri khususnya terlihat lebih putih, lebih cantik ya. Dan laki-laki lebih poco-poco lah, sehat semua. Ya, segar ya. Ya, tapi dijaga ya, dijaga kesehatan, jangan juga sampai berat badan naik, BB-nya naik terlalu tinggi sehingga susah bergerak nanti. Rena sudah naik berapa kilo? Turun, sir. Oh, kok turun? Gimana bisa turun? Jalan. Kenapa bisa turun, Ren? Marah gitu, Sir. Beban pikiran. Oh, begitu ya. Tapi pasti ada yang naik. Tapi kok Bapak lihat ini tambah putih, Ren. Di foto? Iya, jadi Bapak juga sudah rindu melihat wajah-wajah kamu semua. Meskipun tidak belajar ketemu di sekolah, tapi kan kita belajar lewat tatap muka seperti ini, hanya dari luar kelas dipindahkan ke sini. Sebenarnya sih sama aja, ya. Cuman kan yang penting kita bisa melihat muka ini, dan materi pelajaran kamu bisa lihat Bapak tampilkan di layar kan, gitu. Ya, itu lebih aman daripada kita ke sekolah dan kita ada kemungkinan bisa kena virus. Memang tidak pasti, tapi itu bisa saja terjadi karena sekarang COVID lagi naik lagi ya. Kalau Bapak dengar itu, Gubernur Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dua-duanya harus dikarantina karena kena COVID-19, kena corona. Ada beberapa pejabat, bupati, wali kota yang meninggal karena kena corona, termasuk kalau tidak salah minggu lalu itu bupati dari Morowali Utara ya, Pak, itu kesian meninggal karena corona, karena virus COVID-19. Jadi adik-adik jangan pandang enteng, meskipun terlihat aman-aman aja, tetapi belum tentu ya.
Jadi mungkin aja kita sudah kena ada virus di dalam tapi kita nggak sadari. Ya, setelah di swab kita positif. Nah, kalau sudah positif maka harus dikarantina adik-adik. Kalau sudah positif dan masih taraf awal, karantinanya di rumah. Tapi kalau sudah taraf yang gawat, karantinanya rumah sakit. Ya. Itu jaga baik-baik. Jadi menurut Bapak sih, kalau memang tidak ada belum ada kepastian, pembelajaran lewat cara seperti ini kan masih lebih bagus. Yang paling penting itu kesehatan, bukan kita meraih ilmu. Sekarang kemudian kita akhirnya harus masuk rumah sakit. Ya. Gara-gara itu, lebih baik kita cegah. Ya. Hanya memang Bapak tidak mau setiap minggu mengajak kamu pertemuan tatap muka langsung secara daring virtual ini, ya. Padahal Bapak sudah siapkan sebenarnya semua materinya. Bapak pikir sudahlah, nantilah materi-materi untuk semester genap kalau kita masih belajar daring, Bapak akan buatkan videonya, kamu pelajarilah selama bulan Desember ini. Saya kirim videonya. Nanti Bapak akan buat gitu. Pak belajar mandiri nanti awal semester genap baru kita lihat hasilnya. Jadi Bapak rencana akan buat video ya, sekitar 5-6 video pembelajaran untuk materi semester depan. Itu kamu pelajari memang di liburan Desember ini ya, gitu. Mau pelajari memang videonya. Pak ya, kalau kita masih belajar secara daring, sebab belum pasti kita tetap muka minggu tahun depan itu kita tunggu keputusan dari gubernur, baru turun ke kepala dinas turun ke sekolah turun ke orang tua. Kalau orang tua tidak setuju kamu, misalnya orang tua tidak setuju Rena belajar ke sekolah tatap muka, maka belum bisa Rena ke sekolah. Jadi kalau sebagian nanti orang tua bilang anak-anak saya belum bisa ke sekolah, belajar tetap dari rumah, belajar daring. Sementara ada sebagian orang tua bilang oke, sudah boleh. Berarti ada 2 model pembelajaran nanti mulai tanggal 5 Januari. Sebagian belajar langsung di sekolah tatap muka, sebagian aja belajar lewat daring. Ya gitu. Jadi berarti guru-guru ini harus kerja ekstra. Sudah mengajar tatap muka di kelas pagi hari, sorenya melakukan pembelajaran daring dengan siswa yang belajar dari rumah. Gitu. Ya. Karena keputusan terakhir berada di tangan orang tua Anda. Kalau orang tua Anda izinkan Anda ke sekolah seperti biasa, nah boleh. Tapi kalau orang tua belum izinkan, terpaksa Anda harus belajar dari rumah. Nanti ada surat pernyataan dari orang tua, mintakan oleh sekolah. Nanti kita dengar penjelasan kepala sekolah, Pak Salim, bagaimana untuk itu ya. Kita tunggu sedikit lagi karena ada yang masih bergabungnya. Ya. Ya, tolong sampaikan teman-teman supaya cepat bergabung. Ini sudah 37 orang. Zoom. Google Meet ini bisa menampung 120 siswa. Jadi dari kelima kelas IPA ini sebagian besar hampir semua bisa tertampung di sini. Dan bisa selama 2-3 jam, ya. Gitu. Kita tunggu sedikit 1-2 menit lagi Bapak mulai. Bapak sudah siapkan bahannya.
Bapak mulai ya, adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, good afternoon to you all. I hope you are in good condition now. Semua baik-baik aja. Amin. And yang Bapak akan jelaskan adalah soalnya itu, bagaimana cara mengerjakannya, dan Bapak berikan kesempatan kepada kamu untuk bertanya. Karena ada yang menanyakan, Pak, soalnya kok enggak lengkap ya, begitu. Ada yang menanyakan, Pak, ini lompat-lompat kok soalnya, Pak, gimana itu? Akan Bapak jelaskan. Oke. Adik-adik sekalian, sebentar ya, Bapak tampilkan dulu. Materinya dan video Bapak. Oke, video Bapak sudah kelihatan ya? Sudah? Hai. Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke. Ya, adik-adik sekalian, Bapak tampilkan sekarang persentase layar. Apa di layar Anda sudah terlihat soal ujian semester ganjil? Ada yang bisa jawab? Iya Pak, sudah. Sudah? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kalau ada yang belum melihat, coba informasikan. Buka mikrofonnya dan beritahu ke Bapak yang belum melihat. Bapak harap semua sudah bisa lihat di layar ponsel atau di layar laptopnya ya. Ini soalnya. Nah, silakan matikan mikrofon semua. Video boleh dihidupkan. Mikrofon Anda yang dimatikan saja supaya tidak mengganggu saat Bapak menjelaskan ya. Disk kita, selamat datang, Bapak masukkan di disk kita dulu. Oke. Baik, adik-adik, soal itu kan terdiri dari 3 bagian. Bagian A adalah 25 nomor pilihan ganda ya. Mohon perhatikan ya. 25 nomor pilihan ganda, ini bagian A ini. Ya. Dan kemudian nanti bagian B ya. Bagian B, mana bagian B-nya? Ya, ini. Bagian B-nya adalah ini, benar salah. Benar salah atau true false ya. True benar, pernyataan benar, kalimat benar, false kalimat salah ya. Kemudian bagian C ini mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif untuk nomor 31 sampai 34, sedangkan nomor terakhir 35 mengubah kalimat pasif. Soalnya adalah kalimat pasif, jawaban Anda adalah kalimat aktif ya. Oke, kita mulai dari bagian pilihan ganda. Nah, kalau Bapak lihat di sini, ini soal yang Bapak kirim ke panitia ya di sekolah. PDF, kemudian dalam bentuk PDF juga dikirim ke kamu, kan? Dikirim ke kamu ya. Atau dalam bentuk yang sudah dicetak oleh pihak sekolah dikirim ke kamu. Tapi yang soal aslinya dari Bapak yang Bapak kirim untuk dicetak di sekolah dan dibagikan ke siswa lewat sampul lembar soal, itu lengkap nomornya. Ini nomor 1, ini nomor 2 ya.
Kemudian ini nomor 3 ya. Ini lengkap. Nomor 4, nomor 5, nomor 6 ya. Kemudian nomor 7, nomor 8. Nanti sebentar juga soal ini Bapak kirim ke WA kelas masing-masing, IPA 1 sampai IPA 5. 8, 9, 10, 11, kemudian 12 ya. 12, kemudian 13, 14, 15, 16 ya. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya, 25 ya, lengkap. Jadi lengkap soalnya ya. Mungkin pada saat panitia memperbanyak itu ada yang tidak termuat ya, mungkin saja. Ibu Ramla, selamat sore Ibu Ramla. Aku udah rindu suaranya Ibu Ramla. Mana suaranya? Bu Ram. Assalamualaikum Ibu Ramla, selamat sore. Wali kelas berapa? Ya, mantap. Selamat sore Ibu Ramla, apa kabarnya? Masih mati, mikrofonnya masih mati, belum dihidupkan Ibu Ram. Mikrofonnya. Iya. Tunggu Bapak. Wali kelas berapa ini? Adik-adik? Apa kabarnya Ibu Ramla? Halo, ini anak saya Pak gunakan saya punya ini anak Muhammad Iman Syawal Pak di 12 Oh MIPA iya, mantap ya, ya. Di sekolah atau di rumah ini? di rumah. Di rumah ya. Mantap ya. Ya. Terima kasih ya Ibu Ramla sudah bergabung untuk mengikuti anak-anak wali kelas berapa? Kelas? Saya bukan kelas Pak di Oh ya. yang Oke, saya lagi menjelaskan ke anak-anak IPA tadi pagi, anak-anak IPS, ke anak-anak IPA Ibu Ram, bagaimana cara mengerjakan soal-soal bahasa Inggris UAS itu. Karena sebagian ada anak-anak IPA yang mengatakan soal yang dicetak panitia itu ada yang tidak lengkap nomornya untuk bahasa Inggris. Sehingga saya membagikan kembali, sekarang saya perlihatkan di layar soalnya. Dan saya juga bagikan nanti sebentar ke WA kelas masing-masing untuk mereka jawab sampai dengan tanggal 7 besok, kan batas waktunya 7 besok. Jadi terima kasih Ibu Ramla ya. Nanti juga bisa dia, ini sudah soalnya Ibu Ramla ya. Sudah kelihatan di layar Ibu Ram soalnya ya. Oke. Nah, ini soalnya. Oke, adik-adik Bapak jelaskan ya. Soal pilihan ganda ini ada 4 model soal. Pertama, dia soal bisa berbentuk percakapan seperti ini ya. Percakapan ini antara kamu dengan UN School Officer, antara kamu dan officer itu sebenarnya pegawai ya, pegawai sekolah. Mungkin di sini maksudnya tata usaha ya, atau satpam bisa juga ya. Nah, percakapan itu, kemudian dalam percakapan itu ada bagian yang kosong, titik-titik, yang harus diisi dengan kata atau frase yang tepat atau yang benar. Sini ada 2 ya, dan ini ya. Nah, pertanyaan pertama tentu untuk
isian yang pertama ini. Ya, jadi this teks ini, teks yang berbentuk dialog atau percakapan conversation ini untuk soal nomor 1 dan 2. Ya. Nah, jadi Anda lihat nomor 1 itu ada titik-titik. Cari di sini. The best sentence to complete the blank number 1 is. Jadi jawaban yang terbaik untuk diisi di sini. Diisi di sini nomor 1 ya, adalah apa? A. May I use the phone please? B. Could you call my father please? Would you phone my father please? Sampai dengan E. May I call his father please? Ya, gitu. Kemudian nomor 2. Isian nomor 2 ini dia soalnya. He. Bukan he tapi dia ya. Ini sama dengan di sini kekurangan huruf E-nya. The best sentence to complete number 2 is. Jadi jawaban terbaik untuk diisi di nomor 2 adalah apakah may I, could you tell me, sampai dengan E, will I try it for you. Nah, ini soal-soal seperti ini kan Anda sudah pernah Bapak berikan di kelas 2, di semester 1 dan 2 kelas 2 ya, gitu. Bapak juga sudah berikan pada saat kelas MIPA 1, MIPA 2 Bapak ajak di rumah belajar ya. Rumah belajar kali lalu, tahun lalu itu waktu kamu kelas 1, kelas 2 kan Bapak buka akun rumah belajar untuk kelas MIPA 1, MIPA 2, akunnya ada sampai sekarang ya. Di situ kan Bapak juga sudah berikan soal-soal seperti ini. Nah, ini model yang pertama yang biasa ya. Demikian juga teks nomor 3 dan soal teks untuk nomor 3 dan 5 ya. Sama seperti di nomor 1 dan 2. Ada percakapan antara paman Anda, om Anda, dan Anda. Dan percakapan itu ada yang harus diisi. Itu untuk nomor 3, kemudian nomor 4, kemudian nomor 5. Ya. Tinggal dicari di sini. Nah, nomor 3, isian nomor 3 mana yang paling cocok. Kemudian juga nomor 4 dan nomor 5. Ya. Nah, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8 seterusnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terpisah. Yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Kalau yang tadi kan ada yang berhubungan. Karena diambil dalam satu teks, yaitu teks dialog. Ya kan? Jadi ada hubungannya seperti ini kan. Tapi kalau yang mulai nomor 6, 7 dan 8 seterusnya itu tidak ada hubungannya soal-soalnya. Soal-soalnya berdiri sendiri masing-masing ya. Selamat datang Leperisa Toli-Toli, Ali Ramadhani, Alda ya. Gitu. Oke, jadi misalnya contoh nomor 6. Good news can be described as good news berarti berita baik. Itu dapat dideskripsikan atau digambarkan sebagai apa? Apakah informasi yang encouraging? Apakah informasi mengenai kecelakaan bicycle, kecelakaan sepeda atau motor? Ya sudah jelas. Nomor B ini kan tidak mungkin kita sebut good news karena ini kecelakaan. Itu bad news. Kalau nomor B, bad news. Ya, Bapak bantu kalian. Tidak mungkin lagi kita pilih jawaban B. Atau mungkin information that is negative. Nggak mungkin juga informasi yang isinya negatif. Nggak cocok dong dengan good news. Kalau bad news, itu barangkali informasi that is negatif. Information which is terrible. Itu nggak cocok juga dengan good news. Information you want to avoid. Nggak tahu ya. Nah, berarti cuma 2 kemungkinan. A atau E. Untuk jawaban nomor 6. Ya. Nomor 7. One function of news is. Salah satu fungsi dari berita adalah apakah tujuan atau fungsi berita? Apakah untuk membuat orang menjadi senang apa semua? Silakan dibaca di sini jawaban yang cocok ya. Nomor 8 seterusnya. Jadi ini soal-soal yang berdiri sendiri ya. Kita lihat model soal yang berikutnya. Nah, model soal berikutnya itu ada pada nomor 15.
Ya, nomor 15 ini. Jadi kita harus pahami dulu arti instruksi soal. Apa yang mau dikerjakan. 15. Arrange the dialogue below to be a proper conversation. Artinya, susunlah kembali dialog-dialog yang terpisah dalam kalimat-kalimat di bawah ini menjadi sebuah percakapan yang bermakna atau yang selayaknya. Ini kan bukan percakapan kalau pakai nomor begini 1 sampai 6. Ya, baru masing-masing kalimat berdiri sendiri. Jadi ini disusun tidak lagi memakai nomor 1 2 3 4 5 6 menjadi sebuah dialog yang proper. Yang layak disebut dialog dan bermakna. Nah, tentu Anda harus memahami dulu setiap kalimat yang ada ini dari 1 sampai 6 ini maksudnya apa? Artinya apa? Baru kita bisa, oh ini conversation dialog ini berbicara mengenai ini. Berarti urutannya harus begini. Sesudah didapat baru tentukan di sini pada A, B, C, D, E mana urutannya benar. Apakah mulai dari nomor 4? Misalnya I feel bad to have to say this. Apakah mulai dari sini? Ya. Atau mulai dari nomor C, satu apa? Around 3 weeks. Apakah mulai dari kalimat nomor 1? Tapi nggak usah lagi ditulis kalimatnya ya. Baru pilihan ini kan pilihan ganda memang perlu tulis kan. Cukup dipilih jawaban yang benar di urutan yang benar mana A, B, C, D sampai E ya. Ini model soal yang kedua. Ya. Kemudian ketiga ya. Tadi yang pertama dialog, isi dialog. Kemudian yang kedua kalimat-kalimat yang terpisah. Kemudian yang ketiga menyusun suatu dialog atau suatu paragraf dari kalimat-kalimat yang terpisah. Gitu. Kita lihat. Nah, model soal keempat adalah suatu teks bacaan, reading text, berbentuk apakah dia naratif, apakah dia deskriptif, apakah dia hortatory explanation, letter surat, atau announcement pemberitahuan, atau advertisement. Nah, seperti yang ada di sini ini adalah iklan, advertisement yang ada juga sedikit mengandung unsur announcement, pengumuman. Jadi ini walk-in interview adalah teks iklan. Suatu teks yang dimuat katakan di surat kabar atau dimuat di televisi atau dibacakan mungkin di radio yang isinya adalah pemberitahuan bahwa perusahaan ini tuh kantor ini memerlukan tenaga pegawai di bidang ini dengan persyaratan ini, dengan kualifikasi ini. Nah, kita lihat di sini adalah teks walk-in interview. Buana Tour and Travel berarti kantornya adalah kantor perusahaan Buana Tour and Travel yang bergerak bidang tour dan travel ya, dari wisata. Salah satu yang terbesar di Kota Semarang sedang mencari beberapa pekerja ya yang penuh dedikasi untuk mengisi posisi yang khusus di bawah ini. Jadi Buana Tour memberikan iklan sekaligus pengumuman bahwa dia mencari pegawai pekerja yang khusus untuk tour leader, untuk menjadi pemimpin tour. Apabila ada tour dari turis ke suatu tempat pariwisata, maka ada leadernya itu yang bertugas untuk mengantar turis tersebut ke tempat, ke destinasi yang dimaksud ya. Dan juga sebagai eksekutif koresponden, sebagai staf untuk bidang surat menyurat korespondensi ya. Nah, kualifikasi atau persyaratan untuk kedua job di atas, kedua lowongan pekerjaan di atas adalah ini 1 sampai 6. Ya. Nah, setelah membaca ini dengan teliti, nah jawablah. Pertanyaannya adalah soal nomor 20 dan 21. Ya, di sini. Nah, ini ada sedikit Bapak lupa memang. Nomor 20, interested candidate, please bring your curriculum vitae or your CV and bla bla bla.
Artinya kandidat yang tertarik dengan lowongan pekerjaan ini, terdiri dari correspondence executive, itu silakan silakan bawah kurikulum vitae-nya, ya. Siapa yang baru bergabung ini? Kadek ya, data Kadek. Oke. Ya, silakan bawa kurikulum vitae-nya dan titik-titik. Nah, di sini dimintakan di underline word. Memang lupa Bapak berikan di garis bawahi. Tapi dari jawaban A, B, C, D, E Anda sudah bisa menebak sebenarnya mana yang harus digarisbawahi. Jadi digarisbawahi adalah kata candidate, ya. Jadi candidate. Jadi yang ditanyakan ini kata kandidat ini, calon. Di underline word, jadi yang digarisbawahi ini kata candidate. Kata yang digarisbawahi candidate ini mempunyai arti yang sama, yang mana dengan kata-kata berikut ini. Correspondence, applicant, owner, worker, leader. Saya kira Anda sudah bisa tahu ya. Mudah ya. Jadi ini yang digarisbawahi ya. Nanti tolong jangan lupa sebentar Bapak berikan soalnya kembali di masing-masing kelas supaya jangan dilupakan itu ya. Nah, demikian ya. Jadi teks mengenai lowongan pekerjaan tadi itu untuk nomor 20 dan 21. Oke. Nah, itulah bentuk-bentuk soal. Model-model soal untuk pilihan ganda. Nah, ini juga nomor 25, nomor terakhir pada bagian pilihan ganda. Sama seperti tadi nomor berapa itu ya. Menyusun kembali. Susunlah kalimat-kalimat. Bukan kalimat ya. Susunlah kata-kata yang diacak di bawah ini menjadi sebuah kalimat yang baik, yang benar dari segi makna dan dari segi aturan tata bahasa. Untuk kata D diberi nomor 1, terus sampai kata M diberi nomor 9. Ya. Nah, susunan yang terbaik untuk kalimat, untuk kata-kata di atas sehingga menjadi kalimat yang benar dan bermakna adalah mana? Silakan Anda mulai coba satu persatu. Ya, mana sehingga mendapat kalimat yang benar dari segi makna dan dari segi aturan tata bahasa Inggris ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Silakan yang mau bertanya dibuka mikrofonnya. Yang tidak bertanya jangan dulu, yang bertanya saja. Silakan Derek. Jadi ada 4 model soal ya dalam soal-soal PG dan ganda ini. Bapak kan beberapa anak IPA itu ada yang japri Bapak, Pak, kenapa tidak ada nomor ini, nomor berapa, 5, 7 berapa? Ini sekarang sudah ada semua di sini. Ya. Silakan adik-adik sekalian dapat minum dulu ya. Mudah kok, mudah sekali soal ini. Ya, barangkali memang untuk nomor 25 yang arrangement itu ya, itu soal yang tersulit lah. Karena itu menyangkut, itu soal sudah orang bilang hot skills, high order thinking skills ya. Kita harus berpikir tingkat tinggi untuk menyusun ini. Menjadi benar. Tapi kan cuma 2 nomor itu. Nomor berapa ya? Nomor 25 dengan nomor berapa tadi itu? Nomor 25 dan nomor 25 dan nomor 15 ya, ini 15 range juga ya. Hanya 2 ini yang soal yang menurut Bapak sih yang tersulit tingkatannya ya. Oke. Yang lain juga tentu bisa menjadi yang tersulit kalau Anda tidak belajar itu saja atau tidak memahami pelajaran-pelajaran yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Ya. Gitu. Sudah jelas siapa yang bertanya ke Bapak yang japri Bapak ya? Pak, ini nomornya kok nggak lengkap. Ini nomor nggak ada, sudah lompat. Ini sekarang sudah terjawab ya. Silakan nanti sebentar Bapak kirimkan soal ini kembali ke WA kelas masing-masing ya. Ini yang dipakai ya. Sudah jangan lagi lihat lagi soal yang sebelumnya yang Anda bilang tidak lengkap. Ya.
Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya, bukan jawabannya, Pak, nomor 24, jawabannya apa, bukan begitu. Bertanya misalnya ada kata yang tidak diketahui artinya, kemudian cara mengerjakannya bagaimana, cara mengerjakannya pilihan ganda kan jelas. Ya. Soal yang tidak digarisbawahi tadi kan sudah Bapak katakan, ini kata yang harusnya digarisbawahi. Jadi nanti sebentar ada koreksi kembali. Silakan siapa ini? Saya perwakilan dari kelas 12 IPA 3 Bapak, atas nama Rispa Melani. Silakan Rispa. Nah, di sini kan tertulis Bapak masalah benar atau salah. Saya ingin bertanya, di sini tuliskan T dalam kotak di belakang kalimat kalau menurut Anda pertanyaan atau kalimat benar, dan tuliskan E kotaknya kalau menurut Anda salah. Nah, ini Bapak saya mau tanyakan, apakah jawabannya tetap ditulis dalam lembar jawaban ulangan atau dijawab di soal Bapak? Dan apakah diberikan alasan ketika dijawab atau gimana? Terima kasih. Oke, baik. Rispa ya? Iya, Bapak. Oke, karena Bapak tanya dulu ke Riswa, lembar jawaban yang dari sekolah kirim ke siswa dalam bentuk bagaimana? Riswa, halo? Iya, Pak. Lembar jawaban yang sekolah kirim ke si Riswa dalam bentuk bagaimana? Kayak esai begitu, Bapak. Tapi maksudnya yang saya tanyakan ini kalau dijawab di lembar jawaban. Oke, begini ya. Nanti sebentar Bapak kirimkan linknya ya. Oh iya, Pak. Iya. Nanti sebentar Bapak kirimkan link Google Form-nya. Nanti di link Google Form itu bagian B ini, ya, kalau nomor Anda lihat B26, Anda tinggal mengisi T besar atau F besar. Ya, oke? Jadi nanti di link Google Form itu, begitu masuk ke bagian B, nanti siswa-siswa akan melihat nomor 26, sudah ada nomornya. Tidak usah lagi ditulis soalnya, karena situ semua nomor 6 tinggal menunjukkan jawaban. Kalau menurut siswa nomor 26 itu, the police squad catch the criminal last night, ini benar dari segi arti dan dari segi aturan tata bahasa Inggris benar, maka tulislah T besar ya. Oke? Oh iya, Pak. Ya, jadi nomor 6 tinggal tulis, oh benar ini. Sudah benar, artinya sudah benar aturan tata bahasanya. Ya, oh iya, Pak. Tata bahasa itu apa? Pemakaian waktu, verb 1, verb 2, verb 3, bentuk aktif, pasif, dan sebagainya. Oh, sudah benar. Oke, tulis saja T besar. Sudah 26. Ya? Iya, Pak. Tuh. Demikian juga nomor 27. Oh, ini salah ini. F. Gitu ya. Jadi cepat sekali, nanti sebentar Bapak kirimkan linknya. Gitu ya. Oke, Pak. Oke. Pertanyaan yang bagus ya, Rispa. Bagus ya. Kalau dari pihak sekolah mengirimkan dalam bentuk seperti ini, ya, dalam bentuk seperti yang di layar ini ya, berarti Anda tinggal menuliskan T besar di sini atau F besar. Oke? Kalau sekolah mengirimkan lembaran jawaban misalnya sudah berisikan nomor 1, tinggal diisi apa A, 2 tinggal diisi apa B, kemudian bagian B-nya 26 ada kotak seperti ini, Anda tinggal tulis T atau F gitu. Nah, itulah saya tidak tahu, Bapak tidak lihat lembaran jawaban dari sekolah bagaimana. Ada yang bisa perlihatkan lembaran jawaban sekarang ini? Sorry. Ada yang bisa perlihatkan di layar lembaran jawaban dari sekolah yang dikirim ke siswa? Itu kan dikirim dalam satu Ada Pak, saya Pak. Oke, silakan. Bagaimana modelnya lembaran jawaban? Silakan hidupkan kameranya, videonya, dan perlihatkan di layar. Seperti bentuknya begini Pak. Itu soal Bentar, Pak. soal atau jawaban itu? Lembar jawaban Pak.
Ya, bagaimana tertulis di situ tidak begitu jelas Bapak lihat kecil ini. Terlalu kecil, Pak. Iya. Tunggu Bapak Ya. berhenti presentasi dulu ya. Ini, Pak. Sebentar, dari Wahyu ya. Oke. Masih di Kentara, Pak. Sebentar Bapak tampilkan Wahyu sendiri dulu. Bapak tampilkan Wahyu sendiri dulu ya. Sebentar supaya semua bisa lihat. Sabar ya. Ubah tata letak sebentar. Otomatis sorotan. Sebentar ya. Sudah terlihat. Jadi yang terlihat sekarang hanya tampilan dari Wahyu. Coba kasih dekat sedikit, jangan digoyang-goyang supaya bisa terlihat. Begitu. Coba dari pilihan ganda dulu, Wahyu. Dari pilihan ganda ini, Pak. Iya, oke, jangan digoyang. Satu dia sorong ke kanan, pelan-pelan. Aduh, kenapa wajahnya Aulia yang muncul ini? Sebentar, jangan ditutup dulu tampilan dari Wahyu. Wahyu silakan ulang. Iya, Pak. Ya, coba Wahyu kembali. Iya, Pak. Tampilkan. Ya. Ini, Pak, dari pilihan gandanya. Ya, pelan-pelan sorong ke kanan. Jadi berarti sampai nomor 25 ya. Iya, Pak. Oke, baik. Berarti tinggal siswa isi di situ kan? Siswa isi situ A, B, C, D atau E kan? Iya. Oke, baik. Sekarang yang bagian B, true false, benar salah. Bagaimana tampilannya? Salah. Ya, ini, Pak. Coba kasih dekat dan jangan goyang. Ya, kasih dekat. Karena kalau dia jauh dia goyang. Jadi nomor 26 sorong ke kanan pelan-pelan, sorong ke kanan. Alasan memilih benar atau salah. Ya, ini enggak usah. Kalau sama bahasa Inggris enggak usah ya. Coba sorong ke kiri pelan-pelan. Sorong ke kiri pelan-pelan. Nah, jadi tinggal nanti sesudah nomor 26 itu tinggal diisi di kanannya ada kotak kan? Ada kotak di kanannya itu tinggal diisi T besar atau F besar. Alasannya yang harus diisi di bawah enggak usah. Ya, enggak usah. Untuk bahasa Inggris ya. Untuk pelajaran lain tentu mungkin diperlukan. Bahasa Inggris enggak usah. Oke. Supaya mempercepat Anda bekerja dan karena kalau sudah diisi dengan benar, kemungkinan memang belum pas 100%, tapi kemungkinan besar Anda sudah tahu alasannya. Nomor 27 juga begitu. Terus ke bawah pelan-pelan. Ke bawah pelan-pelan. Wahyu. Ke bawah. Oke, terus sampai nomor 30. Nah, sekarang yang bagian C, yang uraian. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oh, Iya, cuma Pak. sampai bagian B saja? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Wahyu. Iya, Pak. Sama-sama. Oke. Silakan dimatikan ya. Oke. Dan mikrofonnya juga matikan. Baik, yang lain sudah lihat tampilan Wahyu tadi? Aulia, kenapa wajah Aulia? Yang lain sudah lihat yang ditampilkan Wahyu tadi, semua sudah dapat seperti itu kan? Oke? Sudah. Iya, nah. Itu jawaban yang dikirim ke sekolah kan? Itu lembaran jawaban Anda yang Anda kirim ke sekolah. Itu toh? Iya kan? Nah. Iya, Pak. Iya. Jangan lupa. Iya, Pak. Sebelum Anda kirim, Anda sudah kirim semua belum toh? Belum kan? Belum, Pak. Belum, karena nanti tanggal 11. Belum. Nanti tanggal 11 Iya, Pak. Anda mengirimkannya hari Rabu minggu depan. Ya? Untuk kelas 11, kelas 12. Nanti tanggal 11 harus kamu kirim itu ke sekolah atau ke wali kelas. Lembaran jawaban itu. Nah,
Itulah yang Bapak mau minta sekarang. Dengar baik-baik ya. Yang Anda sudah isi tadi di lembar jawaban dari sekolah yang diperlihatkan oleh Wahyu tadi, Anda sudah isi, itu Anda foto. Foto ya, foto dekat-dekat, kasih jelas. Mungkin ada sekitar 2-3 foto. Ya, 2 foto untuk bagian pilihan ganda, 1 foto untuk bagian benar salah, bagian B ya. Ya sekitar 3 foto itu. Karena mungkin 25 nomor itu nggak mungkin sekaligus Anda bisa foto. Atau kalau bisa silakan saja. Dalam 1 atau 2 foto, dalam 1 foto boleh. Ya. Oke, kalau Anda bisa. Yang penting Bapak bisa baca dengan baik. Oke. Nah, foto itu, foto lembar jawaban tadi itu yang nanti sebentar kalau Bapak sudah kirim link Google Meet-nya, link Google Form-nya, Anda muat seperti biasa. Anda upload seperti biasa di link Google Form. Ya. Paham? Paham, Pak. Ya, itu. Jadi yang Bapak periksa di situ. Bapak nggak periksa lagi yang Anda kirim ke sekolah lewat kelas. Karena lebih cepat Bapak periksa kalau lewat link Google Form. Ya, itu. Jadi nanti Bapak akan buat linknya di Google Form itu ada. Anda mengisi kembali jawabannya dan Anda mengupload foto-fotonya. Sehingga lengkap semua sama Bapak ya. Itu. Nanti sebentar, mungkin jam 5, jam 6, jam 7, Bapak kirimkan linknya. Sekaligus langsung kelihatan nilai Anda berapa. Ya. Tuh. Nah, sekarang ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi kan Liswa sudah bertanya mengenai bagian D. Ya, sekarang bagian C. Ada yang mau bertanya soal bagian C? Bagian C itu kan ditampilan oleh siapa tadi? Tidak ada ya. Berarti ini harus ditulis di kertas tersendiri. Ya, itulah sebabnya makanya lewat link Google Form ini bisa muat semua jawabannya dari A sampai dengan C. Nanti sebentar di Google Form Anda tinggal mengisi. Nomornya sudah ada. Anda tinggal mengisi jawabannya. Tidak usah lagi ditulis kalimat soal. Mari kita lihat. Bagian C itu di sini bahasa Inggris ubahlah kalimat aktif. Jadi nomor 31, 32, 33, 34. Ini semua soalnya adalah kalimat pasif aktif. Kalimat aktif atau active voice. Jadi jawaban yang diminta untuk nomor 31 sampai nomor 34 adalah passive voice atau kalimat pasif. Berarti Anda akan merubah kalimat aktif ini semua dari 31 sampai 34 Anda merubah menjadi kalimat pasif. Ya. Jadi contoh, Columbus discovered America in 1492. Columbus menemukan benua Amerika tahun 1492. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat pasifnya menjadi Amerika atau benua Amerika ditemukan. Bukan kalau aktif kan, tapi di pasif. Ditemukan oleh Columbus tahun 1492. Berarti kalimat pasif dalam bahasa Inggris seperti hanya dalam bahasa Indonesia harus mulai dengan Amerika. Ya, Amerika dan seterusnya. Lihatlah aturan kalimat pasif. Bapak sudah sering kali menjelaskan ini. Ya. Banyak sekali Bapak menjelaskan mengenai ini. Ya. Oke. Nah. Yang harus diperhatikan. Lihat dulu kalimat aktifnya itu waktunya apa. Jelas waktunya adalah past tense. Kata kerja yang dipakai adalah discover dalam bentuk ed. Kenapa bentuk ed? Karena kata kerja discover ini masuk jenis kata regular verbs, kata kerja beraturan. Kata kerja beraturan kan kalau past tense-nya kan verb to-nya tinggal ditambahkan akhiran ed, ied atau d saja. Berarti kalimat pasifnya itu juga harus dalam waktu past tense. Dibuktikan dengan kata kerja verb to-nya ini dan tahunnya ini udah lewat. Oke. Demikian juga nomor 32.
Khairil Anwar menulis beberapa puisi yang bersifat heroik kepahlawanan. Beberapa puisi yang bersifat heroik ditulis oleh Khairil Anwar. Berarti kalimat pasifnya akan mulai dengan some heroic Indonesian poems. Mulai dengan ini kalimat pasifnya. Ya. Kemudian kata kerja past tense, pasif. Ingat, dalam kalimat pasif yang dipergunakan adalah verb 3. Kata kerja bentuk ketiga. Jadi bentuk keduanya verb to dipakai di mana? Dipakai pada to be-nya. Is berubah menjadi was. Kalau pokok kalimat tunggal, kalau pokok kalimat jamak, are berubah menjadi were. Berarti ada pemakaian was dan were pada kalimat pasif. Diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Oke. Bapak masuk dulu ke notepad ya untuk menyegarkan pikiran Anda kembali. Oke. Bentar. Bapak buka notepad dulu. Ingat, bobot bagian C ini tinggi ya. 5 nomor tapi tinggi bobotnya. Karena ini tingkatan yang tersulit dari bagian A, B, dan C. Ya. Tingkatan yang bukan tersulit, tertinggi. Levelnya tertinggi ya. Baik, sudah tampil notepad Bapak? Halo? Belum, Pak. Oh, Bapak belum share screen rupanya ya. Sorry adik-adik, Bapak belum share screen. Sudah begitulah tadi Bapak sudah matikan. Oke, Bapak share screen dulu ya. Share dulu. Pergunakan kesempatan ini untuk bertanya. Karena Anda tinggal punya waktu menjawab hari ini sampai besok. Adina, silakan masuk kembali. Ya, baik. Bapak sudah share sebentar ya. Jadi ini soal, kemudian ini notepad. Notepad Bapak sudah tampil? Ini sudah? Sudah. Oke. Tadi kan Belum. soal kalimat pasif. Kalimat pasif itu kan bisa terbaca ini kan, adik-adik? Yang Bapak tulis? Terbaca? Jawab dong. Ya, Pak. Oke. Bapak tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Iya Bapak, saya tidak ada kelihatan. Sekarang Bapak lagi menampilkan notepad yang akan Bapak jadikan sebagai papan tulis virtual. Ya. Tapi tidak kelihatan, Nah, Bapak. sekarang Bapak tanya, siapa yang sudah kelihatan, sudah lihat? Ada? Belum saya Pak. Yang sudah siapa? Belum. Saya Pak Sudah. Kenapa Belum. ada yang belum? Kalau Sudah, ada Pak. satu saja yang sudah, logikanya semua bisa. Hah? Ada, Bapak, ada. Ada? Ada Pak. Ada. Yang tadi bilang belum kelihatan, sudah kelihatan belum? Pak Risma. Belum. Kok bisa belum ya? Oke, coba ulang. Dicek kembali. Jadi begini, cara berpikir yang sehat. Logikanya, kalau satu sudah bisa melihat di handphone, ponsel, itu bisa. Asal ponselnya mendukung. Ya. Gitu. Apalagi kalau pakai laptop pasti kelihatan. Ya. Masih ada yang belum bisa melihat? Belum tampil? Siapa? Coba sebutkan satu-satu. Sebutkan nama yang sudah bisa melihat tampilan notepad Bapak. Sebutkan nama masing-masing. Syarifah, Bapak. Nah, lanjut, siapa lagi? Hikmawan Pak. Sudah, lanjut. Bapak. Lanjut. Siapa lagi? Eva, Pak. Lanjut.
Media Siapa Bapak. di Bapak? Banyak sudah berarti ya. Mas. Siapa yang belum bisa melihat? Silakan. Yang belum bisa melihat siapa? Ujang, Pak Ujang. Sudah, Pak Jo. Ujang. Oke, baik. Matikan mikrofon. Matikan mikrofon supaya suara Bapak terdengar. Ayo. Matikan semua mikrofon dulu. Nanti mungkin digoyang-goyang. Coba di setel-setel ya bagi yang belum bisa lihat tampilan ya. Di setel-setel sedikit ponselnya. Kau tahu sementara jalan bisa nampak atau bisa muncul. Jadi ini kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu kan Anda sudah tahu dibentuk dari subjek duluan ya, diikuti dengan to be atau to be lah. Tapi to be ini bukan bisa tulis seperti ini ya. To be ini apa namanya? Dibagi dalam ya. To be ini dibagi dalam is kemudian are ya. Kemudian dibagi juga dalam was, kemudian were ya. Kemudian dibagi juga dalam been ya. Kemudian dibagi juga dalam being ya. Oke. Nah, sesudah itu ini diikuti dengan verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga. Yang gimana sih? Kata kerja bentuk ketiga itu? Ya, kata kerja bentuk ketiga. Ya. Nah, kata kerja bentuk ketiga misalnya kalau dia menulis bentuk pertama write, menulis, maka bentuk ketiganya adalah written. Ya. Kalau dia kata kerja misalnya apa namanya? Makan. Bentuk pertamanya eat, E-A-T. Bentuk ketiganya menjadi eaten. Verb-nya. Berikut contoh ya. Kata kerja bentuk pertama, kata kerja aslinya atau bentuk pertama adalah apa namanya? See, melihat. Bentuk ketiganya adalah seen. Ya, contoh lagi yang lain. Kalau dia misalnya discover, tadi kan ada kata discover yang berarti menemukan. Ya, benua. Contoh kan Columbus temukan benua Amerika. Kalau dia kata discover, bentuk pertamanya seperti ini, bentuk ketiganya gimana? Tambah ed. Nah, ini yang dipakai pada apa namanya? Bagian verb 3 ini yang dipakai pada kalimat pasif. Jadi, kata kerja pasif itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah to be. To be itu harus diuraikan dalam is, are, was, were, been, being. Ada lagi satu di sini. Kemudian dilanjutkan dengan kata kerja intinya. Kata kerja intinya adalah verb 3. Ya, contohnya written, eaten, seen, discovered. Ini katakan jantung. Jantung dari kalimat pasif ini. Di manakah jantung dari kalimat pasif sehingga kalimat pasif itu bisa hidup? Itu pada kata kerjanya. Yang pertama pada kata kerjanya ini, ya. Jadi kalau kita lihat satu kalimat ada ini, berarti bisa dipastikan, bukan dipastikan kalimat itu adalah kalimat pasif. Cuma kalimat pasif dalam waktu apa? Bisa saja kan dalam waktu present tense kalau memakai is, are, dalam waktu past tense kalau memakai was, were, dalam waktu perfect tense kalau memakai been, dalam waktu continuous tense kalau memakai being. Nah,
Itu yang pertama. Jadi indikator pertama atau syarat pertama kita mengetahui dalam bentuk kalimat pasif, ini kata kerjanya, jantungnya. Yang kedua adalah bahwa kata kerja kalimat pasif itu bisa diikuti dengan kata-kata keterangan. Kata keterangan, Bapak singkatkan aja ya. Kata keterangan waktu. Ya. Misalnya apa? Anda sudah tahu misalnya, yes, yesterday. Ya. Kemudian last, misalnya last month, last week, last year, dan seterusnya. Semua kata keterangan waktu yang berarti waktu lampau, yang menunjuk ke waktu lampau, kemarin, bulan lalu, minggu lalu, tahun lalu, tahun 2005, ini kan sudah lewat, berarti past tense. Ya. Dalam contoh kalimat tadi ada tahun berapa? Ada tahun 1492, Columbus menemukan benua Amerika 1492, sudah jauh lewat, 100 tahun yang lalu ya. Oke, jadi ini yang pertama, ini jantungnya. Ya, kata kerja to be diikuti dengan kata kerja utama. Ini diperkuat, dilengkapi dengan kata keterangan waktu. Jadi lihat saja dalam kalimat itu, kalau kalimat itu sudah mengandung unsur-unsur seperti ini, sudah dipastikan, bukan lagi barangkali, sudah dipastikan kalimat itu adalah kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, kembali ke layar soal. Ya, kembali ke layar soal. Ya. Jadi nomor 31 sampai dengan nomor 34 itu siswa merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Jadi kalimat pasif adalah jawabannya. Sedangkan nomor 35 siswa merubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Terbalik, sebaliknya. Berarti kalimat aktif adalah jawabannya. Ada pertanyaan? Silakan. Halo, silakan adik-adik. Bapak stop sharing dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, hidupkan dulu semua video. Bapak mau screenshot bukti kehadiran. Bukti fisik kehadiran. Ini menentukan ya. Siswa yang hadir sekarang itu akan mendapat nilai lebih baik dari yang tidak hadir. Karena Bapak sudah berulang kali mintakan. Dan untuk membuktikannya, mohon tampilkan videonya semua. Bapak mau screenshot. Screenshot itu adalah bukti fisik kehadiran Anda. Dan itu mempengaruhi nilai Anda. Akan meningkatkan nilai Anda. Ayo. Hidupkan semua kamera. Bapak mau ambil tangkap layar dulu. Ayo. Dan Bapak sudah rindu melihat wajah-wajah Anda semua. Oke, saya sudah rindu melihat wajah Anda semua. Ya. Banyak yang cantik, tambah ganteng selama masa pandemi. Karena tidak keluar-keluar rumah, jadi tambah putih. Yang sudah putih semakin putih. Ya agak gelap menjadi putih. Eva tambah manis Bapak lihat ya. Halo, ayo tampilkan dulu. Aulia, jangan cuma foto muka merenung. Kalau bisa videonya. Ketut, Gian, Lalistina, thank you. Ayo, supaya cepat selesai deh. Mutia tambah manis Bapak lihat ya. Oke, dengan senyumnya yang manis. Oke. Bapak mau ambil layar dulu. Oke, semua jangan goyang, tapi ke layar muka dengan baik layar, senyum yang manis semua, senyum yang manis, ya. Boleh juga angkat jari tangan begini, jempolnya bisa diangkat, oke. Tengok ke layar semua, 1, 2, 3, Bapak akan tangkap layar ya, untuk mengambil bukti fisik kehadiran, dan ini mempengaruhi jadi yang hadir itu nilainya akan lebih baik dari yang lain. Saya siap dulu. Ya, sekali lagi saya tunggu karena masih ada yang belum buka videonya.
Siapa ini R ini? Ibu Ramla barangkali. Yang belum buka videonya cepat sedikit dong. Ayo. Abil belum, Adina belum. Muklas hanya foto, sebaiknya video. Iya. Oh ini anak putranya Ibu Ramla ya. Oke. Eva Widiasi ini ada hadir nggak ini? Cuma ada tampilan fotonya aja. Cahaya Cia, tambah manis Bapak lihat wajahnya ya. Oke, tampilkan semua. Amira, Puspita Sari, halo. Mana siapa tadi? Rena mana? Rena, mana wajahmu Rena? Ren, ini kok susah aja. Rena, mana wajahmu? Aduh. Oke, jangan goyang, senyum yang manis semua. Oke. Ya, sekali lagi. Ini yang ketiga, terakhir. Tampilkan wajahnya semua. Senyum yang manis. Jadi ini masih ada yang cuma kelihatan kepalanya setengah, nggak kelihatan semua. Ya, oke, bagus. Pausan sudah tampil. Keren. Oke. Eka Nuraini, Rifsa, Melani, belum tampil wajahnya. Pas sedikit dong. Alda Saputra, sorong ke kiri sedikit supaya sorong ke kiri sedikit Alda ya. Oke. Baik. Siap, senyum manis, jangan goyang. Oke, selesai. Terima kasih adik-adik. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Ada yang mau bertanya silakan sebelum kita akhiri. Silakan. Ada yang mau bertanya silakan sebelum Bapak akhiri pertemuan kita. Begini ya. Ya kesimpulannya. Jadi ada foto pekerjaan Anda. Anda kan mau kirim jawabannya ke sekolah, ke wali kelas. Sebelum dikirim, difoto dulu ya. 1 atau 2 foto. Difoto dulu. Nanti foto itu akan Bapak kamu muat di link yang Bapak kirim nanti. Ya. Oke. Sebentar. Sore jam 5 jam 6 Bapak kirimkan linknya ke masing-masing WA kelas. Link Google Form untuk mengisi jawabannya. Ya. Gitu. Jadi soal ke lembaran jawaban Anda tetap terkirim ke sekolah lewat wali kelas, tapi juga ke guru mata pelajaran ke Bapak tetap terkirim lewat online. Karena yang saya periksa lewat online itu, ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Bapak senang kamu bisa hadir. Terima kasih banyak. Semua ada sehat-sehat. Mudah-mudahan tidak ada teman kelas yang sakit. Adakah teman kelas yang sakit? Ada kamu terima informasi? Adakah? Tidak ada? Semua dalam keadaan baik-baik. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Unek-uneknya curhatnya mau curhat di sini boleh. Silakan. Ada yang mau curhat silakan, enggak apa-apa. Bapak nggak marah kok. Silakan. Alwan? Mudah-mudahan kita bisa tatap muka belajar di sekolah pada tanggal 5 Januari. Meskipun Bapak masih ragu-ragu apa itu bisa berjalan atau tidak. Kenapa? Karena virus corona tambah merajalela sekarang. Turun, tapi kemudian naik lagi. Ya. Jadi bisa terjadi bahwa tanggal 5 atau 6 Januari kita masuk sekolah kembali itu diberlakukan 2 cara belajar. Ya.
pembelajaran di sekolah dan pembelajaran dari rumah. Itu namanya blended learning. Ada siswa yang menerima belajar di sekolah tatap muka langsung dengan peraturan yang sangat ketat. Jumlah maksimalnya dalam satu kelas itu hanya 15 orang. Ya. Jadi kalau kelas kamu itu ada yang 35, kalau dia 15 orang, nah berarti ada yang kelasnya di kelas sore kah atau mungkin besok. Bapak nggak tahu bagaimana pengaturannya. Ya. Tapi bisa juga terjadi ada sebagian siswa yang belajar tetap dari rumah secara online seperti ini. Kenapa? Karena kalau keputusan terakhir itu berada di tangan orang tua Anda. Kalau orang tua Anda menyampaikan ke sekolah, saya belum mengizinkan anak saya belajar langsung di sekolah, saya merasa belum aman, maka Anda akan menerima pembelajaran tetap seperti sekarang ini, pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Jadi bisa terjadi sekolah kita menerapkan dua model pembelajaran. Pembelajaran tatap muka seperti biasa di sekolah dan pembelajaran PJJ, cara online, jarak jauh seperti sekarang. Ya. Itu karena keputusan terakhir berada di tangan orang tua Anda. Contoh misalnya, kelas MIPA 1. Jumlahnya berapa? 35 ya. 15 orang tua mengatakan, oke, silakan anak saya sudah boleh, saya izinkan belajar ke sekolah seperti biasa, tatap muka di sekolah. Tapi sisanya 20 orang tua, Mas, mengatakan, oh anak saya berarti ada 20 siswa loh. Masih saya rasa belum aman untuk belajar di sekolah. Saya tetap menganjurkan belajar dari rumah, PJJ, sampai betul-betul tiba saatnya aman untuk ke sekolah. Maka 20 siswa tadi itu kita berikan pelajaran jarak jauh tetap seperti biasa. Belajar secara online. Ya. Jadi akan terbagi seperti itu. Itu disebut blended learning namanya. Blended learning. Gabungan antara belajar di sekolah dan belajar dari rumah, BJJ. Antara belajar luring di sekolah dan belajar daring dari rumah. Ya. Jadi begitu. Nanti kita lihat saja bagaimana yang akan terjadi pada tanggal 5 Januari. Tapi Bapak sih masih ragu-ragu. Kalau Bapak sih karena sekarang COVID merajalela. Di seluruh Indonesia ini bertambah jumlahnya. Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, 2 minggu lalu positif COVID. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta sekarang lagi di karantina dua-duanya karena kena COVID. Bupati Morowali Utara 3 minggu yang lalu, kalau nggak salah ya, 3 minggu yang lalu meninggal karena COVID. Banyak pejabat, bupati, wali kota yang kena COVID di Indonesia, bukan di Sulawesi Tengah. Ya, ada daerah yang awalnya berwarna hijau, kemudian menjadi berwarna kuning, zona kuning, kemudian menjadi zona merah. Jadi belum aman. Ya. Kalau menurut Bapak, pembelajaran jarak jauh seperti ini kan sama saja. Kita memang belum bisa ke sekolah karena lebih baik kita mencegah. Artinya, jauh lebih penting, dan itu sudah dinyatakan oleh Presiden dan Menteri, Mas Nadiem. Yang terpenting adalah kesehatan, keselamatan guru-guru dan siswa-siswa. Itu nomor 1. Keselamatannya. Jangan pandang enteng. Jangan sama sekali anggap remeh. Pandang enteng. Ada orang yang sudah kena COVID, tapi dia tidak sadar bahwa dia sudah kena COVID. Itu Gubernur DKI
Dia tidak tahu dia sudah kena COVID. Tapi begitu tiba-tiba dia rasa tidak enak badan, langsung diperiksa, di swab, dan positif. Padahal dia bilang, saya tidak apa-apa. Iya, kamu merasa nggak apa-apa. Tetapi setelah diperiksa, kamu itu kok positif. Dan kalau dibiarkan terus, kamu bisa menjangkiti orang yang lain lebih banyak. Maka dengan kesadaran hati yang tinggi, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI mengkarantinakan diri sendiri. Jadi dua-duanya tinggal di rumah dalam kamar terpisah. Bagaimana mereka bertugas? Secara daring. Mereka menjalankan pemerintahan DKI Jakarta secara daring. Ya, adik-adik. Semua ditandatangani secara daring. Bisa. Bisa kok tanda tangan surat secara daring. Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Ya. Jadi jangan pandang enteng. Pesan Bapak, jangan sekali-sekali pandang enteng. Karena kalau kita sudah kena, selalu rasa sesal itu belakangan. Selalu rasa sesal itu belakangan. Ya. Kalau memang sudah aman 100% dinyatakan oleh pemerintah dan memang tidak ada lagi gejala-gejala, oke, buat kita bisa dengan kembali bebas normal seperti biasa. Ya, gitu. Ada yang disebut OTG, orang tanpa gejala. Tidak ada gejala tapi sudah ada virus COVID di dalam dirinya. Tinggal menunggu virus itu akan bereaksi lebih jauh. Ya, kalau sudah tahap gawat, sudah harus masuk rumah sakit. Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI itu masih tahap awal. Cepat langsung dikarantina, kalau tidak bisa bahaya. Kalau sudah tahap gawat, masuk rumah sakit. Dan kalau tidak tertolong lagi ya, maaf. Ya, jadi itu Bapak ingatkan, selalu jaga kesehatan dengan baik. Selalu ikut protokol kesehatan dengan baik, pakai masker, jaga kesehatan, cuci tangan yang baik, makan yang bergizi, ya. Jangan pandang enteng, jangan bilang, oh, tidak apa-apa kok saya lihat orang lain itu biasa-biasa itu, nggak pakai masker, berkerumun, jangan pakai pandang enteng seperti itu, ya. Baik adik-adik, sebelum akhir ada yang mau bertanya atau mau curhat, silakan. Silakan Dek. Kalau ada yang mau bertanya atau curhat, silakan. Ada yang baru bergabung, tapi adik-adik yang baru bergabung minta maaf ya. Bapak sudah menjelaskan semuanya tadi. Dari jam 1:15, sekarang sudah jam 2:46, hampir jam 3. Kita mulai dari jam 1:15, sekarang sudah mau jam 3. Jadi nanti tanyakan saja ke teman-teman di kelas apa semua yang telah dijelaskan. Atau nanti Bapak bagikan rekaman ini. Nanti Bapak bagikan rekaman ini ya. Ya silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Enggak ada Pak, jelas Pak. Sudah jelas semua. Ya, dalam 1 menit lagi Bapak akan tutup. Selesaikan ini. Oke. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatian Anda, atas kerjasama Anda. Thank you very much for your attention and your collaboration, your teamwork, to be present here this afternoon on Google Meet live meeting. I hope I'll see you in next time in better condition than this afternoon. Thank you very much. Sampai jumpa. See you.
next time. Bye bye. Bye bye. Ya, silakan keluar. Silakan left.